halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar materi mengenai buku besar atau ledger. Nah, buku besar atau ledger ini adalah siklus akuntansi berikutnya setelah jurnal umum. Nah, jadi kan teman-teman sudah belajar mengenai jurnal umum gitu ya sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai buku besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buku besar itu? Oke, di sini sudah ada pengertiannya bahwa buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, di sini di bold mengenai kumpulan akun-akun. Oke, teman-teman pasti sudah tahu ya, kumpulan dari akun-akun itu, contoh-contoh dari akun ada apa saja gitu ya. Di antaranya ada kas, kemudian ada piutang, perlengkapan, kemudian bisa juga modal, pendapatan, dan seterusnya. Nah, kumpulan dari akun-akun itu disebut dengan buku besar. Nah, kemudian di sini tujuan dari perusahaan itu menyusun buku besar adalah untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Ya. Jadi kan teman-teman sebelumnya sudah belajar mengenai jurnal umum. Nah, nanti transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum akan diringkas atau dirangkum ke dalam buku besar. Ya. Oke, berikutnya di sini, kenapa sih kok dinamakan buku besar? Nah, jadi ini latar belakangnya kenapa dinamakan buku besar itu. Karena dulu akuntan mencatat data transaksi itu secara manual dalam buku yang berukuran besar. Ya, kita semua tahu bahwa zaman dulu itu teknologi belum secanggih seperti sekarang. Jadi pada saat mencatat transaksi keuangan, akuntan dulu itu masih menggunakan buku, ya, masih secara manual. Nah, ketika ukuran perusahaannya semakin besar, gitu ya, semakin sukses perusahaannya, maka otomatis transaksi keuangan yang terjadi pun akan semakin banyak. Nah, karena transaksi yang semakin banyak itu, otomatis buku yang digunakan untuk mencatat transaksi itu akan semakin tebal. Ya. Nah, sehingga inilah kenapa disebut dengan buku besar. Terus berikutnya di sini ada bentuk buku besar atau formatnya dari buku besar. Yang pertama itu ada bentuk T. Ya, ini jadi seperti namanya bentuk T, ya. Formatnya itu bentuk T ini seperti huruf T. Yang mana di sisi kirinya itu ada kolom debit, ya, ada kolom debit, terus di sebelah kanannya itu ada kolom kredit. Nah, dan biasanya di atasnya itu dikasih untuk nama akun. Misalnya untuk akun kas, akun utang, atau akun pendapatan, dan seterusnya. Jadi nanti ketika teman-teman mau membuat buku besar ini, mau menyusun buku besar, nah jadi harus melihat dulu di transaksi di jurnalnya gitu ya. Di jurnalnya itu kira-kira ada berapa akun nih. Nah, nanti kalau misalkan ada 10 akun, berarti kita harus menyusun 10 bentuk T seperti itu, ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya bentuk skontro. Oke, nah untuk bentuk skontro ini formatnya seperti tabel, nah yang mana ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom tanggal, kemudian keterangan, referensi, debit, tanggal, keterangan, referensi, kredit. Nah, jadi misalkan untuk kolom yang pertama ini ada kolom tanggal. Ini ada dua, itu ya cara pengisiannya. Kalau misalnya kita menyusun buku besarnya itu setiap ada tanggal transaksi, nah maka tanggal ini diisikan dengan tanggal sesuai dengan transaksinya, atau tanggal yang sama dengan yang ada di jurnal. Nah, tapi kalau misalnya kita menyusun buku besar ini setiap akhir bulan, nah maka tanggalnya bisa diisikan dengan tanggal akhir bulan. Gitu ya. Nah, kemudian di samping kolom tanggal itu ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini bisa diisikan dengan informasi singkat transaksinya itu apa, apakah pembelian peralatan atau mungkin
penjualan barang dagangan gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi keterangan ini bisa diisikan dengan informasi singkat transaksinya itu apa, atau bisa juga dengan nama perusahaannya. Nah, misalnya kita membeli peralatan dari toko A, gitu ya. Berarti keterangan ini bisa diisikan dengan toko A. Atau mungkin kalau misalkan mau dikosongkan juga itu nggak apa-apa gitu ya. Kolom keterangan itu kalau mau dikosongkan nggak apa-apa. Atau kalau misalnya tadi mau diisi itu bisa dengan diisikan dengan informasi singkat, transaksinya apa, atau bisa juga dengan diisikan dengan nama perusahaannya. Nah, kemudian di sebelah kolom keterangan itu ada kolom referensi. Nah, kolom referensi ini nanti diisikannya itu bisa diisi dengan nomor halaman jurnal. Nah, misalnya kita memposting transaksi di jurnal itu dari jurnal halaman 1. Nah, jadi nanti bisa diisikan referensinya JU.1 misalnya. Atau jurnal umum halaman 1. Nah, atau pada saat kita memposting jurnal umum dari halaman 2-nya, nah bisa disesuaikan. Jadi berarti nanti referensinya itu JU.2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu ada kolom debit. Nah, ini untuk kolom debit dan kolom kredit ya di kolom paling ujung. Nah, ini diisikan dengan nominal yang ada di jurnal umumnya itu berapa. Jadi misalkan ada akun kas di jurnal umum, posisinya debit sebesar 10 juta. Nah, maka nanti kita isikan di kolom debit sebesar 10 juta. Kalau misalkan di jurnal umumnya di kredit, maka kita pindahkan ke kolom kredit. Jadi kita harus sesuaikan, harus samakan antara di jurnal umum dengan di buku besarnya. Jadi nggak boleh ketika misalnya di jurnal umumnya itu akun kas di debit 10 juta, tapi kita isikan 10 jutanya itu ke kolom kredit. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus pindahkannya sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kalau yang ada di jurnal umumnya itu di debit, maka kita pindahkan ke debit. Kalau kredit, berarti kita pindahkan ke sebelah kredit. Oke, kemudian bentuk yang ketiga itu ada bentuk stafel 3 kolom. Nah, bentuk stafel 3 kolom ini terdiri dari beberapa kolom gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan. Ya, berbeda dengan dua bentuk yang tadi, dua format yang tadi. Kalau bentuk stafel 3 kolom ini ada tambahan kolom saldo. Ya. Nah, jadi kalau yang dua bentuk sebelumnya kita tidak tahu berapa sih saldo dari akun tersebut, misalkan pada tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Nah, jadi nanti untuk skontro dan bentuk T itu, dua bentuk yang sebelumnya, untuk mengetahui saldo akhir dari si akun tersebut berapa, nah kita harus menghitung dulu. Caranya kita jumlahkan dulu posisi debitnya berapa, kreditnya berapa, nanti baru diselisihkan. Nah, tapi kalau misalnya di kolom di bentuk yang stafel 3 kolom ini di tanggal-tanggal tertentu gitu ya, sewaktu-waktu itu kita bisa mengetahui saldo dari si akun tersebut berapa. Ya. Nah, inilah jadi kelebihan dari bentuk stafel itu, per tanggal tertentunya kita tahu saldonya berapa sih dari si akun tersebut. Nah, kemudian yang bentuknya terakhir ada bentuk stafel 4 kolom. Nah, jadi kalau bentuk stafel 4 kolom ini pengembangan dari yang 3 kolom tadi. Nah, jadi kalau yang 3 kolom itu kolom saldonya cuma 1. Nah, tapi kalau yang bentuk stafel 4 kolom, kolom saldonya itu dibagi 2. Ada kolom debit, kemudian ada kolom kredit. Jadi dipisah gitu ya, dipisah ada 2, ada debit, ada kredit. Apa sih bedanya? Oke, jadi kalau yang 3 kolom tadi, yang stafel 3 kolom, kita memang mengetahui saldo per tanggal tertentu dari suatu akun itu berapa. Nah, tapi kalau yang bentuknya
4 kolom, stapel 4 kolom, selain kita tahu saldo per tanggal tertentunya itu berapa, nah kita juga tahu posisi dari saldo itu di mana. Apakah di posisinya debit atau di sebelah kredit. Jadi bisa dibilang bentuk stapel 4 kolom ini bentuk yang paling lengkap ya, yang paling detail. Karena tadi bisa mengetahui saldonya sewaktu-waktu dan juga kita bisa tahu posisi dari saldo itu ada di sebelah mana sih? Apakah di debit atau di sebelah kredit? Nah, kita di sini coba bahas dulu mengenai kode akun dalam akuntansi. Nah, nanti kode akun ini akan sangat berkaitan pada saat teman-teman menyusun buku besar. Nah, ini bisa dilihat contoh dari kode akun itu. Misalnya untuk akun kas 111 ya. Kemudian piutang di sini ada 112, peralatan 121 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah kode-kode akun ini kita buat sembarang angka gitu ya, sesuka kita, atau memang ada maknanya atau ada aturannya ya. Nah, ini jawabannya, kode akun itu ada aturannya. Jadi bukan hanya sembarang angka yang dicatat oleh si akuntan misalnya. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh yang kode akun kas 111. Nah, ini ada aturannya, ada artinya. Nah, yang angka 1 pertama ini kita lihat ini menunjukkan kelompok akunnya apa. Nah, teman-teman masih ingat kan ya, kelompok akun itu ada 5. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi angka 1 di sini dia menunjukkan atau menyimbolkan kelompok akun harta. Nah, kemudian bisa dilihat oleh teman-teman untuk kelompok akun utang diawali dengan angka 2. Kemudian modal diawali dengan angka 3, pendapatan 4, dan beban 5. Nah, ini biasanya angka-angka yang umum digunakan gitu ya. Harta itu 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, dan beban 5. Kemudian kita lihat yang angka keduanya dari akun kas masih angka 1. Nah, jadi angka 1 yang kedua ini dia menunjukkan golongan akunnya apa. Nah, ini bisa dibedakan ya. Jadi kelompok akun dengan golongan akun itu berbeda. Kalau kelompok akun itu yang 5 tadi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau golongan akun, anaknya dari si kelompok akun atau sub bagian dari kelompok akun. Nah, contohnya di sini angka 1 dia menunjukkan golongan akun harta lancar. Artinya termasuk ke kelompok akun harta. Nah, kemudian subnya adalah harta lancar. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di akun piutang usaha. Nah, akun piutang usaha juga kode akun yang keduanya itu angka 1. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa si piutang usaha ini juga termasuk ke golongan akun harta lancar. Ya. Nah, kemudian yang peralatan, ini kode akun pertamanya angka 1, berarti ini termasuk ke kelompok akun harta ya, tapi dia bukan ke golongan akun harta lancar. Nah, peralatan ini termasuknya ke golongan akun harta tetap. Oke. Nah, kemudian untuk seterusnya, ini ya utang usaha termasuk ke kelompok akun utang. Kemudian kode akunnya di sini 1. Nah, jadi utang usaha ini menunjukkan golongan akun utang lancar ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita balik lagi ke kode akun yang kas. Nah, angka yang terakhir, angka yang ketiga ini menunjukkan angka 1. Nah, barulah yang angka terakhir ini dia menunjukkan nomor akunnya ya. Nomor akun dari si kasnya. Nah, kemudian bisa dilihat untuk piutang usaha. Nah, tadi kan ini masuk ke kelompok akun, ke golongan akun harta lancar ya. Nah, tapi karena tadi satunya sudah dipakai untuk akun kas, nah berarti tinggal diurutkan saja. Jadi nomor 2 ya.
Nah, kemudian kalau misalnya ada lagi nih golongan akun harta lancar, misalnya perlengkapan, berarti tinggal diurutkan 113 dan seterusnya ya. Nah, inilah terkait dengan kode akun. Jadi untuk kode akun itu bukan hanya sembarang angka, tapi ada aturannya ya. Yang mana untuk contoh di sini kode akunnya menggunakan angka, 3 angka ya. Angka yang pertama menunjukkan kelompok akun, angka yang kedua golongan akun, dan angka yang ketiga baru nomor dari si akun tersebut. Nah, tapi ini tidak semuanya sama di antar perusahaan. Ya, bisa jadi di perusahaan lain tidak menggunakan kode akun angka. Nah, misalnya mereka menggunakan kode akunnya itu huruf misalnya. Nah, itu juga boleh. Misalnya untuk akun kas dikodekan dengan HL gitu ya, atau harta lancar. Kemudian peralatan di kodenya dengan HT atau harta tetap, dan seterusnya. Nah, jadi antar perusahaan, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain pasti memiliki kode akun yang berbeda. Tidak semuanya sama. Oke, berikutnya ini terkait dengan posting ke buku besar. Nah, jadi ada istilahnya posting. Nah, posting ini adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Nah, jadi kan ketika kita sudah menyusun jurnal umum, nah itu akan kita pindahkan ke buku besar, ya, ke format-format yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, itu proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar, kegiatannya itu dinamakan dengan posting. Nah, ini kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahwa proses posting itu mengacu pada pencatatan debit atau kredit pada jurnal. Yaitu bila dalam jurnal dicatat dalam sisi debit dari suatu akun tertentu, maka dalam buku besar untuk akun yang sama juga harus didebit. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa memindahkan jurnal umum ke buku besar itu harus sama. Jadi ketika di jurnal umumnya posisinya di debit, maka ketika dipindahkan ke buku besarnya, kita pindahkan juga ke kolom debit, ke sisi debit. Nah, kalau di kredit di jurnal umumnya, berarti kita pindahkan juga ke sebelah kredit. Nah, terus selain posisinya yang harus sama, nominalnya pun angkanya harus sama ya. Jadi kalau di jurnalnya 10 juta, maka kita catat juga ke buku besarnya 10 juta. Dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada proses posting. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, pindahkan tanggal transaksi pada jurnal umum ke kolom tanggal pada buku besar. Nah, tadi kan untuk format buku besar itu yang bentuknya tabel, ada kolom tanggal. Nah, nanti tanggal ini bisa diisikan dengan tanggal sesuai dengan transaksi atau tanggal akhir bulan. Kalau misalnya nanti teman-teman itu memposting atau memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besarnya setiap akhir periode. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu kita pindahkan jumlah debit dan jumlah kredit pada jurnal umum ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Nah, tadi kalau misalkan dari debit ke debit, kalau kredit kita pindahkan juga ke sebelah kredit. Kemudian yang ketiga, kita masukkan nomor halaman pada jurnal dalam kolom referensi di dalam buku besarnya. Ya. Artinya tadi ketika kita sudah pindahkan nominalnya gitu ya, kita sudah pindahkan nominalnya atau angkanya, maka kolom referensinya diisi, baik itu referensi di jurnalnya ataupun referensi di buku besarnya. Nah, nanti kalau misalkan di referensi jurnal umumnya, isinya itu diisinya bisa di checklist atau bisa juga dengan menggunakan kode akun. Misalnya tadi untuk akun kas 111 gitu ya. Dan akun yang lainnya berapa gitu ya, bisa disesuaikan. Nah, sedangkan di kolom referensi buku besarnya bisa diisikan dengan nomor halaman jurnal. Nah, misalnya kalau kita memposting jurnal umum yang halaman 1,
Berarti kita bisa catat dengan jurnal umum halaman 1 atau JU.1. Nah, kalau di halaman 2 kita memindahkannya, berarti JU.2 dan seterusnya, ya. Nah, lalu yang keempat, baru kita pindahkan informasi dan keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, jadi karena yang tadi itu yang bentuknya tabel, bentuknya skontrol sama stafel. Nah, itu ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan itu bisa dikosongkan atau bisa juga diisi. Nah, untuk pengisiannya nanti bisa menggunakan nama perusahaannya siapa yang berhubungannya, atau misalnya mau diisikan dengan transaksinya apa, informasinya, ya. Apakah pembelian peralatan secara tunai atau melakukan peminjaman uang dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari proses posting. Misalnya kita mau memindahkan transaksi-transaksi dari jurnal umum yang ada di sini ke buku besar yang bentuknya T. Nah, misalnya di sini kita mau memindahkan transaksi yang berhubungan dengan kas ke buku besar kasnya sendiri. Ya. Nah, ini jadi tadi sudah dikatakan bahwa buku besar itu satu bentuk seperti ini itu untuk satu akun. Nah, jadi ketika misalkan di sini ada akun modal, ada akun tanah, sewa dibayar di muka, maka harus dibuatkan satu-satu seperti ini, ya, masing-masing satu format. Tuh. Nah, misalkan di sini untuk contoh kita mau memindahkan transaksi yang hanya berhubungan dengan kas, ya. Oke, di sini bisa dilihat transaksi yang ada kasnya itu tanggal 1, kemudian tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 12. Nah, berarti transaksi yang berhubungan dengan kas itu yang tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 12 akan kita pindahkan ke buku besar kas. Nah, caranya kita lihat yang transaksi pertama. Nah, transaksi pertama itu terjadi tanggal 1 Mei 2021. Kas posisinya di debit sebesar 500 juta. Nah, berarti langsung saja kita pindahkan ke buku besarnya di posisinya debit, ya, sebesar 500 juta. Nah, kemudian karena di buku besar T ini tidak ada kolom referensi, maka tidak usah kita isi gitu, ya. Nah, yang kita isi itu di kolom referensi yang di jurnal umumnya. Nah, jadi ketika kita sudah memindahkan nominalnya ke buku besar, kita isi kolom referensinya, ya. Tadi bisa dicentang, atau kalau misalnya mau diisi dengan kode akun juga itu boleh, ya. Nah, contohnya seperti ini menggunakan kode akun. Nah, kemudian kalau sudah, kita lanjut ke transaksi keempat, ada akun kas lagi di sebelah kredit. Nah, berarti tanggal 4 langsung saja kita pindahkan ke buku besar, posisinya di kredit sebesar 400 juta. Nah, kemudian kalau sudah, jangan lupa referensinya diisi lagi, ya, dengan kode akun atau di checklist. Nah, terus yang tanggal 5 ada akun kas lagi. Posisinya ini di sebelah kredit sebesar 30 juta. Nah, berarti langsung saja kita pindahkan tanggal 5, ya. Tanggal 5 posisinya ada di sebelah kredit sebesar 30 juta. Nah, kemudian kalau sudah, langsung di checklist atau diisi dengan kode akun. Nah, terus kita lanjut ke transaksi terakhir tanggal 12. Nah, tanggal 12 itu akun kas posisinya ada di sebelah debit sebesar 55 juta. Nah, berarti langsung saja kita pindahkan, ya, akun kas posisinya di sebelah debit sebesar 55 juta. Nah, kemudian karena ini sudah diisi semua, nah, untuk menghitung saldo akhir dari si kas ini, caranya kita hitung dulu posisi debitnya berapa, kemudian kreditnya berapa, nanti baru kita selisihkan, ya. Nah, ini untuk jumlah kolom debitnya
Berarti 500 juta ditambah 55 juta, totalnya adalah 555 juta. Kemudian untuk kolom kreditnya adalah 430 juta. Nah, ini kemudian kalau sudah kita selisihkan 555 juta dikurangi dengan 430 juta. Nah, hasilnya adalah 125 juta. Oke, nah ini 125 juta ini kita tempatkan di posisinya debit. Jadi untuk saldo akhir itu kita tempatkan di posisi yang lebih besar. Nah, ini kan bisa dilihat yang debit itu 555 juta lebih besar dibandingkan dengan kolom kreditnya 430 juta. Nah, jadi 125 juta ini kita simpan di posisinya debit. Ya. Nah, jadi kalau sudah diketahui saldo akhirnya berapa, berarti untuk buku besar kas ini sudah selesai. Nah, berikutnya untuk akun modal, akun tanah, kemudian perlengkapan bisa dibuatkan formatnya masing-masing satu, ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah diketahui saldo akhirnya berapa, berarti sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita lanjut lihat contoh proses posting di buku besar bentuknya staple 4 kolom. Nah, ini untuk bentuk buku besar staple 4 kolom, sebetulnya pengisiannya sama saja dengan yang buku besar T tadi. Nah, cuman di buku besar bentuk yang staple ini, per tanggalnya kita harus menghitung saldonya berapa. Ya. Nah, kita lihat. Ini berarti kita pindahkan dulu transaksi yang tanggal 1. Nah, tanggal 1 ada akun kas, posisinya di sebelah debit sebesar 500 juta. Nah, berarti langsung saja kita catat tanggal 1, kemudian debit 500 juta. Nah, berarti saldonya ini bertambah, ya, bertambah 500 juta di sebelah debit. Nah, kemudian kalau sudah, jangan lupa referensinya diisikan dengan halaman jurnal CU.1 dan di kolom referensinya kita isi dengan kode akun atau di checklist, ya. Oke, kemudian tanggal 4 ada akun kas lagi, posisinya kredit 400 juta. Nah, berarti langsung saja kita pindahkan gitu ya. Tanggal 4 posisinya kredit 400 juta. Nah, kemudian untuk di kolom saldo tadi kita punya saldo sebesar 500 juta. Kemudian tanggal 4 ada saldo lagi kredit 400 juta. Nah, berarti kolom saldonya 500 juta di sebelah debit kita kurangi dengan kredit 400 juta. Nah, jadi kalau misalkan ada debit ketemu kredit atau sebaliknya kredit ketemu debit, itu kita kurangi, ya, atau diselisihkan. Nah, nanti untuk posisinya di debit atau kredit itu kita lihat yang lebih besarnya itu posisinya yang mana, apakah debit atau kredit. Nah, nanti yang kita simpan itu di posisi angkanya yang lebih besar. Nah, tadi kan yang lebih besar itu di sebelah debit, ya, 500 juta. Berarti 100 juta ini kita simpan di sebelah debit sebesar 100 juta, ya. Selisih dari 500 juta dikurangi dengan 400 juta. Nah, kemudian kalau sudah, referensinya jangan lupa tadi diisikan JU.1, kemudian di referensi jurnal umumnya kita isikan dengan kode akun. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi kelima. Nah, transaksi kelima itu ada akun kas lagi, posisinya di kredit sebesar 30 juta. Nah, berarti langsung saja kita pindahkan tanggal 5, kemudian kita pindahkan ke kolom kredit 30 juta. Nah, untuk kolom saldonya jangan lupa kita lihat baris yang sebelumnya. Nah, ini baris sebelumnya 100 juta. Kemudian karena ini posisinya kredit 30 juta, berarti debit ketemu kredit kita kurangi. Kita selisihkan. Nah, 100 juta dikurangi 30 juta, hasilnya adalah 70 juta. Nah, ini posisinya 70 juta itu
kita simpan di sebelah debit. Karena 100 juta tadi lebih besar dibandingkan dengan kolom kreditnya. 100 juta tadi di sebelah debit. Nah, berarti selisihnya itu kita simpan di angka yang lebih besar, yaitu di sebelah debit. Nah, terakhir tanggal 12, akun kas posisinya debit sebesar 55 juta. Nah, berarti langsung saja di tanggal 12, kemudian posisinya debit 55 juta. Nah, ini debit ya. Kemudian saldonya yang baris sebelumnya tanggal 5 itu di debit juga. Nah, nanti kalau misalkan debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, itu ditambah. Nah, di sini berarti 70 juta ditambah 55 juta, hasilnya adalah 125 juta. Dan kita simpan juga di sebelah debit ya. Karena debit ketemu debit, nanti kita simpan di sebelah debit. Nah, kalau kredit ketemu kredit ditambah, nanti disimpan di sebelah kredit. Nah, ini tadi saldo akhirnya berarti 125 juta ya. Nah, ini sama dengan yang buku besar T tadi. Saldo akhirnya sebesar 125 juta. Nah, artinya ketika teman-teman menggunakan bentuk T atau misalnya bentuk skontros, TOEFL 3 kolom, 4 kolom, hasilnya pasti menunjukkan angka yang sama, saldo akhir yang sama ya. Jadi tidak berpengaruh ketika misalnya mau menggunakan bentuk T atau skontro atau TOEFL, hasil akhirnya pasti sama. Nah, kemudian setelah buku besar, masih ingat siklus berikutnya itu adalah neraca saldo. Oke. Nah, neraca saldo atau istilah akuntansinya itu trial balance. Ini merupakan daftar yang berisi keseluruhan data jenis akun beserta saldo total yang terdapat di setiap akun yang disusun secara sistematis yang bersumber dari buku besar pada periode waktu tertentu. Nah, atau secara ringkasnya, secara sederhananya, kita bisa mengartikan neraca saldo itu sebagai ringkasan atau rangkuman saldo akhir setiap akun di buku besar. Nah, jadi kalau tadi buku besar itu meringkas atau merangkum transaksi yang ada di jurnal, nah kemudian kalau neraca saldo meringkas saldo akhir yang ada di buku besar. Ya. Nah, ini terkait dengan formatnya, ada kolom nomor akun, nama akun, ada kolom debit, sama ada kolom kredit. Nah, ini untuk nomor akun biasa diisikan dengan nomor akunnya atau kode akunnya. Kemudian nama akun diisikan dengan akunnya apa. Apakah akun kas, akun piutang, akun modal, beban-beban gitu ya. Nah, kemudian nama akun ini tadi akun-akunnya itu berasal dari buku besar. Jadi semua akun yang ada di buku besar nanti kita catat semuanya ke neraca saldo ya. Ke neraca saldo di kolom nomor akun dan nama akun. Nanti bisa disesuaikan gitu ya. Misalkan nomor akunnya untuk akun kas itu 111, akun utang misalnya 211 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kolom debit dan kredit ini diisikan dengan saldo akhirnya berapa dari si akun itu. Nah, tadi misalnya akun kas saldo akhirnya 125 juta sebelah debit. Ya, berarti nanti dipindahkan ke sebelah debit sebesar 125 juta. Nah, dan bisa diteruskan sampai ke akun beban-beban gitu ya. Saldo akhir di buku besarnya itu berapa? Nanti bisa dipindahkan ke kolom debit dan kredit. Nah, ini terkait dengan cara menyusun neraca saldo itu, langkah-langkahnya yang pertama menghitung setiap saldo akun buku besar. Nah, jadi sebelum menyusun neraca saldo itu, kita harus menyelesaikan dulu buku besarnya. Jadi ketika buku besarnya belum selesai, berarti kita belum tidak bisa menyusun neraca saldo. Karena tadi neraca saldo itu ringkasan saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Nah, ketika si buku besarnya belum selesai, saldo akhirnya belum diketahui, gitu ya. Berarti
di neraca saldonya, kolom debit dan kreditnya, kita tidak bisa mengisinya. Ya. Nah, jadi yang pertama itu kita selesaikan dulu buku besarnya. Kemudian yang kedua, mencatat debit atau kredit di neraca saldo. Nah, berarti kalau misalkan langkah yang pertama tadi menyusun buku besarnya sudah, maka kita tinggal pindahkan setiap saldo akhir akunnya yang di buku besar ke kolom debit atau kredit di neraca saldo. Nah, contohnya tadi akun kas 125 juta sebelah debit, berarti kita pindahkan ke sebelah debit ya. Kemudian kalau misalkan ada lagi akun pendapatan misalnya di buku besar itu saldo akhirnya 400 juta. Nah, berarti nanti kita pindahkan ke neraca saldonya sebesar 400 juta di sebelah kredit. Oke, kemudian yang langkah ketiga, kita menjumlahkan total debit dan kredit di masing-masing kolom. Oke, jadi kalau misalkan saldo akhirnya tadi sudah dipindahkan semua, nah, kemudian kita totalkan kolom debitnya berapa, kolom kreditnya berapa. Nah, baru yang keempat itu kita periksa apakah angka di kolom debit itu sama dengan di kolom kredit. Nah, ini jadi nanti kolom debit dan kolom kreditnya itu jumlahnya harus sama. Kalau nanti misalkan ternyata tidak sama, nah itu berarti ada kesalahan. Ya, apakah itu di buku besarnya atau misalnya kesalahan di neraca saldonya. Ya, misalkan ada saldo, ada nominal 45 juta, tapi oleh teman-teman dicatat sebesar 54 juta misalnya. Nah, itu kan pasti nanti akan muncul perbedaan. Nah, jadi untuk neraca saldo ini harus dipastikan saldo total akhirnya itu harus sama ya. Posisi di debit sama di kreditnya. Kalau misalkan nanti nemu kesalahan, tidak sama gitu ya, tidak balance, berarti harus diperiksa lagi buku besarnya sama neraca saldonya.